Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan annahu la ma'budu haqqun siwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan annahu la matbu'a haqqun siwah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia. Entah itu nikmat-nikmat yang bersifat duniawi, terlebih lagi nikmat-nikmat yang bersifat ukhrawi. Ya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, ya alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang baik ini, ya kita dapat berkumpul di sini di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjalankan salah satu amaliyah ibadah yang sangat luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Maka ini merupakan ya amalan yang sangat luar biasa ya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya pada kajian-kajian sebelumnya telah kita sampaikan tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama. Kaum muslimin muslimat a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya pada kesempatan malam hari ini, ya ini hari Rabu malam Kamis, ya harusnya jadwalnya ini adalah jadwal kajian tahsinul qiraah, ya belajar tahsin bersama Ustadz Maryadi. Akan tetapi ya pada kesempatan kali ini beliau ya berhalangan hadir karena sedang di luar kota. Jadi untuk mengisi kekosongan di sini ya saya diminta oleh Mas Bambang untuk menyampaikan kajian untuk mengisi kekosongan. Jadi saya pengisi badal gitu ya, pengganti ya. Kalau ada yang kosong ganti begitu. Baik. Dan pada kesempatan kali ini ya saya tidak akan menyampaikan kajian tentang tahsinul qiraah karena saya bukan ahlinya ya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama belajar. Kita sama-sama mengkaji ya satu tema yang berkaitan tentang Al-Quran pula, yaitu tentang hak-hak Al-Quran yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Jadi hak-hak Al-Quran yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Jadi kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Salman radhiyallahu anhu, ia berkata kepada salah seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Darda. Jadi Salman mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Kata Salman, ya, dan perkataan Salman ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya Tuhanmu, Rabbmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Dirimu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Keluargamu yang memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Jadi banyak sekali hak-hak yang harus kita tunaikan. Ya, sesama kaum muslimin punya hak yang harus kita tunaikan. Ya, tetangga kita punya hak yang harus kita tunaikan. Nabi kita, Rasul kita punya hak yang harus kita tunaikan. Dan di antara hak yang hak Al-Quran. Ya. Bahkan hak Al-Quran ini, ya, hak yang paling besar setelah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sebelum kita menyebutkan apa saja hak-hak Al-Qur'an yang harus kita tunaikan, ya, sebelumnya ya kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah ghairu makhluk. Jadi Al-Qur'an ini adalah firman Allah, ya, ucapan-ucapannya Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, dalam surat At-Taubah, wa inna ahad minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila ya salah seorang dari orang-orang musyrikin, apabila ada seorang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan sehingga mereka ya mau mendengarkan kalam Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keburukannya, yang tidak ada kesalahannya. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an adalah baik. Semua yang ada dalam Al-Quran adalah benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala yang mensifati dengan banyak sifat, banyak sekali keagungan dan keutamaan Al-Quran. Ya, di antaranya Al-Quran, ya Allah sebutkan bahwasanya Al-Quran ini adalah cahaya yang terang, yang akan ya menyinari jalan kita, akan menuntun kita. Ya, Al-Quran disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nurul mubin, cahaya yang terang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian burhan. Burhannya adalah bukti dari Rabb kalian. Dan yang dimaksud burhan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan telah kami turunkan kepada kalian yaitu cahaya yang terang, yaitu Al-Qur'an. Makanya burhan dan nur, ya, yaitu Rasulullah dan Al-Qur'an ini adalah
nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ya umat manusia ini. Kemudian kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an, ya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya mensifati Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an ini adalah syifaun lima fis sudur. Ya. Apa namanya? Penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Obat bagi penyakit-penyakit hati. Hudan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an ini dengan ya hudan, petunjuk, dan rahmat. Wa busyra lil mu'minin. Dan Al-Qur'an ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi hati-hati, bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati." Jadi Allah mensifati Al-Qur'an ini dengan syifa, obat atau penyembuh bagi penyakit hati. Wa hudan wa rahmah, dan sebagai petunjuk dan rahmat. Ini Al-Qur'an ini luar biasa, ya. Manfaatnya begitu ya banyak. Ya, sebagai obat, sebagai petunjuk, ya sebagai rahmah, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ya, di antara keagungan Al-Qur'an pula, ya Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an ini dengan ruh, yang dengannya ya apa namanya, roh manusia ini akan hidup. Jadi roh manusia ini akan hidup dengan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Kata Allah, dan ya demikianlah telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Di situ Allah menyebut Al-Qur'an dengan kata ruh. Ya, yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Qur'an. Jadi, ya Al-Qur'an adalah ruh yang dengan Al-Qur'an tersebut ya ruh-ruh manusia ini akan hidup. Ya, tanpa Al-Qur'an ya hakikatnya manusia itu adalah mati hatinya, mati ruhnya, walaupun ya jasadnya adalah sehat. Tapi tanpa Al-Qur'an ya hakikatnya adalah mati hatinya, mati ruhnya. Kaum muslimin muslimat azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, demikianlah tadi beberapa keagungan atau sifat Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian berikutnya kita ya sebutkan hak-hak Al-Qur'an. Hak-hak Al-Qur'an yang harus kita tunaikan. Yang pertama, hak Al-Qur'an yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang beriman, yaitu ya membacanya. Membaca Al-Qur'an, an yatlu, itu membaca Al-Qur'an. Wa an yatluhu haqqa tilawatih wa yuhsinu aswatahum bihi. Tidak hanya sekedar membaca, ya, tetapi ya membaca dengan bacaan yang semestinya, dengan bacaan yang baik dan benar.
Jadi tidak asal membaca. Ya seperti kita membaca ya buku-buku yang lainnya, tidak. Baca buku yang lainnya cepat ya, sedapatnya, yang penting paham, tidak. Tapi baca Al-Qur'an an yatluhu haqqa tilawati. Membaca dengan bacaan yang semestinya. Dengan tajwid, tahsin. Dan alhamdulillah ya, kalian sudah belajar tajwid, belajar tahsin. Maka harus dipraktekkan dalam membaca Al-Qur'an. Banyak sekali ya perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya agar kita ya membaca Al-Qur'an. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an ini nanti pada hari kiamat datang sebagai pemberi syafaat bagi kalian. Jadi Al-Quran yang kita baca kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat sebagai penolong bagi kita. Di saat harta kita, tahta kita, kedudukan kita tidak lagi bisa memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada nabi kita, kepada kita agar kita ya banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah apa yang telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad dari Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Dan kita tahu ya dalam kaidah syariat ini semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik dan pasti memberikan manfaat bagi orang-orang yang mengerjakannya. Entah itu di dunia maupun di akhirat. Jadi pasti Allah akan menyiapkan pahala kebaikan bagi orang-orang yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam membaca Al-Qur'an ini. Ya banyak sekali keutamaan dan pahala yang akan kita dapatkan. Wallahi ini luar biasa pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadis yang sering kita dengar ya diantaranya yaitu satu huruf dari Al-Qur'an ya Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Satu huruf dari Al-Qur'an yang kita baca Allah akan memberikan kebaikan kepada kita ya 10 kebaikan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, ya maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dari Allah. Dan satu kebaikan tadi akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau orang membaca alif lam mim ya, maka mendapatkan berapa kebaikan? 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau alif lam mim. Kalau Al-Fatihah kita baca, Al-Baqarah kita baca, berapa kebaikan yang kita dapatkan, Pak? Banyak sekali. Ya. Ini luar biasa. Ya. Dan di antara keutamaan membaca Al-Qur'an pula yang tadi hadis yang sudah kita sebutkan. Ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan memberikan ya syafaat bagi kita.
Ini kebaikan yang luar biasa. Ya, ini baru membaca Al-Qur'an saja. Tapi sekali lagi, ya, perlu diperhatikan bahwasanya membaca Al-Qur'an tidak seperti membaca buku-buku yang lainnya. Tapi yang Allah kehendaki, yang Allah perintahkan, ya membaca Al-Qur'an dengan semestinya, sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan. Maka dari sini, ya, menunjukkan kepada kita wajibnya belajar tajwid, tahsinul qiraah. Jadi tidak asal-asalan. Ya. Tajwid itu memperbagus secara bahasa, secara istilah tajwid itu ya memberikan hak setiap huruf. Jadi huruf itu punya hak. Ya. Memberikan hak setiap huruf. Tempat keluarnya huruf dari mana, sifat hurufnya bagaimana, itu punya. Ya. Hurufnya ya dikeluarkan dari mana? Dari pangkal tenggorokan atau yang lainnya. Sifatnya tebal atau tipis. Ya. Ini harus diperhatikan. Ya, alhamdulillah, ya. Ini ya mendorong kita untuk semangat belajar tajwid, belajar tahsinul qiraah. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah mengatakan, yuqalu li sahibil Quran. Nanti pada hari kiamat, ya, dikatakan oleh orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Akan dikatakan, ya, apa yang dikatakan kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an? Ya, dikatakan iqra wartaqi warattil kama turattilhu fid dunya. Ya. Ya, bacalah Al-Qur'an, ya, dan naiklah, ya, kedudukannya ya tinggi, dan naiklah warattil, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Rattil itu membaca dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha, karena sesungguhnya ya kedudukanmu, tempatmu itu ya di akhir ayat yang engkau baca. Artinya semakin bagus, semakin banyak kita membaca Al-Qur'an, semakin baik kita baca Al-Qur'an, maka semakin tinggi. Ya, diperintahkan untuk naik. Semakin banyak kita baca Al-Qur'an, semakin baik kita baca Al-Qur'an, semakin tinggi. Terus sampai ya ayat yang terakhir kita baca dengan tartil tadi. Jadi semakin tinggi orang kedudukannya, ya, yaitu orang-orang yang senantiasa memperbanyak dan mentartil dalam membaca Al-Qur'an. Jadi sekali lagi tidak asal-asalan. Ya, tidak asal-asalan. Kita diperintahkan untuk memperbagus dalam bacaan Al-Qur'an. Tapi memperbagus ini ya bukan bukan takalluf, bukan memaksakan diri. Karena banyak ya orang ingin memperbagus Al-Qur'an, dia memaksakan diri. Nadanya dipanjang-panjangin, harusnya tidak panjang, dia panjang-panjangin biar merdu. Ya. Dia hanya memikirkan bagus saja. Tapi benarnya dia tidak perhatikan. Padahal yang paling penting adalah memperbaik bacaan. Jadi benar dulu. Ya, benar dulu. Kalau Al-Qur'an itu dibaca dengan benar, panjang pendeknya benar, makharijul hurufnya benar, sifat hurufnya benar, yaitu akan enak didengar. Nanti baru ya ditambah lagi dengan memperbagus suara. Karena Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk memperbagus bacaan. Ya, kata Rasulullah, zayyinul Qur'an bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul Qur'an husna. Perbaguslah bacaan Al-Qur'an dengan suara-suara kalian, karena sesungguhnya suara yang bagus akan membuat Al-Qur'an itu lebih indah lagi. Ya. Jadi sekali lagi, ya, yang pertama hak Al-Qur'an yaitu membaca Al-Qur'an.
Jadi Al-Quran diturunkan yang pertama agar kita membacanya. Tapi sekali lagi tidak hanya membaca dengan seenaknya, sembarangan. Tapi sebisa mungkin kita membacanya dengan tajwid, dengan tartil. Tartil itu artinya tartil itu pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Ya, berhenti di setiap ayatnya, setiap akhir ayat berhenti, baru dilanjutkan dan seterusnya. Tidak terburu-buru. Kemudian kaum muslimin muslimat, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Yang kedua, hak Al-Qur'an yang harus kita tunaikan setelah membacanya. Yang kedua yaitu an yadabbaru Al-Qur'an, yaitu mentadabburi Al-Qur'an. Ini paling penting. Ya. Tujuan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mempelajarinya, mentadabburinya. Setelah kita mentadabburi, mempelajarinya, ya kita amalkan. Jadi setelah kita membaca, ya sebisa mungkin ya sambil mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari ya tafsir Al-Qur'an, maksud dari Al-Qur'an tersebut. Banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita yang mentadabburi Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab yaitu Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu yang mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Jadi tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an liyadabbaru ayatihi, agar kita mentadabburi Al-Qur'an. Dan Allah mengancam ya orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihin aqfaluha." Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah hati-hati kalian itu telah terkunci? Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Jika seandainya Al-Qur'an ini berasal dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian akan mendapati ya di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Jadi di situ ya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Ya bagaimana kita mentadabburi Al-Qur'an? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya beliau memberikan satu kiat agar kita mudah dalam mentadabburi Al-Qur'an. Ya beliau mengatakan ya dalam mentadabburi Al-Qur'an yaitu kita memfokuskan hati kita dan pendengaran kita. Ya, memfokuskan hati dan pendengaran kita. Posisikan dirimu ya seperti seakan-akan orang yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mendengarkan Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an, ya kita ya seakan-akan merasa bahwasanya kita ini langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini ya ini juga apa namanya perintah bagi kita ya agar kita ya mempelajari juga bahasa Arab. Ya, agar kita mempelajari bahasa Arab karena Al-Qur'an ya Allah turunkan dengan bahasa Arab. Ya. Maka untuk bisa memahami Al-Qur'an ini ya, maka mau tidak mau kita harus belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah ya di Masjid Asy-Syuhada ini juga ada kajian bahasa Arab. Hari apa, Pak? Hari Kamis ya. Hari Kamis pada maghrib. Ya ada kajian bahasa Arab. Ya, nanti bisa ikut yang belum ikut. Ya, karena dengan bahasa Arab ya kita baca Al-Qur'an, kita paham bahasa Arab, maka akan mudah bagi kita untuk memahami Al-Qur'an. Ya. Kemudian dalam mentadaburi Al-Qur'an nanti bisa dilihat juga dalam surat Qaf. Dari awal ayat sampai ya ayat yang ke-37 di situ Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan kepada kita bagaimana kita ya berinteraksi dengan Al-Qur'an, bagaimana cara kita dalam memahami Al-Qur'an atau mentadaburi Al-Qur'an. Di ayat yang ke-37 dari surat Qaf tersebut, ya Allah mengatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam wa huwa syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam yang demikian itu, di dalam Al-Qur'an itu la dzikra, sungguh telah ada peringatan, pelajaran. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Bagi orang-orang yang benar-benar menghadirkan hati, memfokuskan hati. Au alqasam'a, atau benar-benar memfokuskan pendengaran. Wa huwa syahid, sedangkan dia dalam keadaan ya menyaksikan. Jadi ayat-ayat sebelumnya ya dalam surat Qaf di situ diterangkan oleh Allah ya bagaimana kita mentadaburi Al-Qur'an, intinya yaitu tadi, yaitu memfokuskan hati dan pendengaran. Oleh karenanya ya tatkala kita mendengarkan Al-Qur'an, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya agar kita benar-benar mendengarkan, tidak disambi dengan yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan oleh kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu. Fastami itu bukan hanya mendengarkan, tidak. Tapi fastami itu benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian. Wa ansitu, dan diamlah. Ya, maka tidak selayaknya apabila dibacakan Al-Qur'an kemudian kita bicara sendiri-sendiri. Ya. Apabila dibacakan Al-Qur'an kemudian kita disambi ngapa-ngapain. Disambi pekerjaan yang lain yang buat kita tidak bisa fokus terhadap Al-Qur'an. Ya. Makanya ya saya termasuk orang yang tidak setuju apabila misalnya di setel murotal padahal keadaan orang-orang yang mendengarkan itu sedang sibuk, ya sulit untuk fokus dalam mendengarkan Al-Qur'an, ya sambil atau yang lain, kecuali kalau ya sambil mengerjakan yang lain tapi kita bisa fokus mendengarkan Al-Qur'an, maka ini tidak mengapa. Ya. Karena itu termasuk ya hak Al-Qur'an yang harus kita tunaikan. Adab Al-Qur'an yang harus kita tunaikan. Kemudian kaum muslimin muslimat a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, di antara hak Al-Qur'an yang ketiga, yang berikutnya yang harus kita tunaikan juga
an yatamassaku bil Qur'an wa ya'malu bima jaa'a fi, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dipegang erat-erat, dijadikan benar-benar sebagai pedoman. Wa ya'malu bima jaa'a fi, dan mengamalkan semua apa yang di dalam Al-Qur'an, tentunya yang kita mampu, kalau itu perintah. Jadi berpegang teguh ya dengan Al-Qur'an dan mengamalkan semua apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya sebagaimana Rasulullah SAW, ya beliau adalah orang yang paling mengamalkan Al-Qur'an, orang yang paling memberikan Al-Qur'an haknya. Istri beliau Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, kesehariannya Rasulullah. Maka Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an, sesungguhnya akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Ya, semua perintah yang ada dalam Al-Qur'an Rasulullah kerjakan, semua larangan yang ada dalam Al-Qur'an beliau tinggalkan. Ini adab terhadap Al-Qur'an, ini hak terbesar Al-Qur'an yang harus kita tunaikan. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menjaga salat 5 waktu. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan agar kita saling menjaga hubungan baik antara sama muslim. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan agar kita mengeluarkan zakat, agar kita menuntut ilmu agama, ya, agar kita berbakti kepada orang tua, agar kita menjaga keluarga dari api neraka, mengajari anak-anak kita ilmu agama. Ini perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Maka sebisa mungkin bagi kita untuk mengamalkannya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita dalam Al-Qur'an ya dari perbuatan zina, dari mendolimi orang lain, durhaka kepada orang tua, ya, bermuamalah ribawiyah, ya, bermuamalah dengan riba, ya. Allah melarang kita dalam Al-Qur'an untuk berbuat dusta dan yang lainnya. Maka sebisa mungkin bagi kita untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, ini hak Al-Qur'an. Ya. Dan kelak, ya sebagaimana yang dahulu sudah kita sampaikan, ya kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kita, tentang Al-Qur'an kita. Ya, karena Al-Qur'annya adalah sumber ilmu. Ya. Kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang ya ilmu kita. Ya, dari Al-Qur'an ini apa yang sudah kita amalkan. Kata Rasulullah, ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Ya, kelak kedua kaki tidak akan beranjak dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya 4 hal. Ya, di antaranya adalah tentang ilmu. Ya, tentang ilmu, dan Al-Qur'an adalah sumber ilmu. Apakah dia amalkan ilmu tersebut atau tidak? Ya. Ini. Jadi kita berpedoman dengan Al-Qur'an, berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Ya, Rasulullah SAW menjamin orang yang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Selama-lamanya. Walaupun berada di zaman penuh fitnah, di zaman penuh dengan jauh dengan ilmu agama, tapi kalau kita berpegang teguh terhadap Al-Qur'an maka kita akan selamat selama-lamanya. Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu bihima abada. Sesungguhnya saya telah tinggalkan untuk kalian 2 perkara.
yang apabila kalian berpegang teguh terhadap dua perkara tersebut, maka selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Yang pertama, kitab Allah, dan yang kedua adalah sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada pendapat, kalau ada ucapan, perbuatan orang lain, maka Al-Quran yang menjadi hakim, Al-Quran yang menjadi penengah, apakah benar atau tidak perkataan tersebut. Kalau sesuai dengan Al-Quran maka benar, kita ambil. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran maka ya kita tinggalkan. Maka dari sini tidak boleh kita fanatik, ta'assub terhadap seseorang, kecuali Rasulullah SAW. Tidak boleh kita fanatik, ta'assub terhadap guru kita, kiai kita, ustadz kita, pimpinan kita, tidak. Kalau ucapan mereka sesuai dengan Al-Quran, kita ambil. Kalau ucapan mereka tidak sesuai dengan Al-Quran, menyelisih Al-Quran, maka kita tinggalkan, siapapun dia. Ya, karena manusia bisa saja salah dan banyak salah. Tapi Al-Quran, hadis, ya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Maka dalam beragama, ya, dalam beribadah, ya, patokan kita, ya, pedoman Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya. Sebenarnya yang terakhir, ya, adab hak yang terakhir, yaitu mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ya, jadi setelah kita membaca Al-Quran, kita mentadaburi, mempelajari Al-Quran, kemudian kita mengamalkan, kita berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka tidak cukup sampai situ. Tapi kita harus mengajarkan Al-Quran ini kepada orang lain. Ya, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, dan utamanya adalah keluarga kita. Ya, wallahi ini adalah kita mengajari keluarga kita, ya, yang sudah menikah, ya, sudah berkeluarga, ajari istri kita, anak-anak kita Al-Quran. Ya, ini yang paling penting. Ajari mereka ilmu agama. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka di antara tafsirannya sebagaimana ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu ajari keluarga kalian ilmu agama. Ajari Al-Qur'an, ajari hadis Rasulullah, ajari cara-cara beribadah yang benar. Sehingga semua itu akan membentengi mereka dari api neraka. Dan mengajarkan Al-Quran termasuk amalan yang terus-menerus pahalanya mengalir. Kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalan, ya, terputuslah semua amalannya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya terus mengalir. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang terus mengalir manfaatnya. Ya, ilmu yang termasuk adalah ilmu Al-Quran. Kita mengajari anak kita membaca Al-Quran, ya, sehingga anak kita membaca Al-Quran, mereka mendapatkan pahala dan pahalanya mengalir kepada kita. Kemudian yang ketiga dari amalan tersebut, wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Baik, ini 4 hak Al-Quran yang harus kita tunaikan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah kepada kita, ya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa ikhlas, istiqomah dalam belajar ilmu agama. Di sini ada pertanyaan. Ini harus dijawab, Mas Babang.
Baik. Pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Ini saya acak. Jika kita belum fasih membaca Al-Quran, apakah mendengarkan murotal akan mendapatkan pahala yang sama? Baik. Ya, mendengarkan Al-Quran itu juga termasuk amal kebaikan yang dengannya insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Jadi mendengarkan Al-Quran kita akan mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, murotal kita dengarkan, ya orang ngaji kita dengarkan, kita sudah mendapatkan pahala. Baik. Kemudian soal berikutnya, tanya berikut, bolehkah seorang wanita membaca Al-Quran dengan keras? Seorang wanita membaca Al-Quran dengan keras karena ada yang menyatakan suara wanita adalah aurat. Jadi ya dilihat keadaannya. Kalau ya wanita tersebut berada di rumahnya, ya orang yang mendengarkannya hanya keluarganya, maka tidak mengapa ya membaca Al-Quran dengan keras, tapi ya keras yang normal, yang standar. Artinya bukan yang keras sekali. Ya didengarkan keluarganya, maka tidak mengapa. Bahkan ini baik sehingga anak-anaknya mendengarkan Al-Quran, suaminya, keluarganya mendengarkan Al-Quran, maka ini baik. Tapi kalau di tempat misalnya umum, ya di situ di masjid misalnya, di situ ada banyak laki-laki yang bukan mahramnya, yang maka pada keadaan seperti itu, ya maka lebih baik tidak membaca Al-Quran dengan keras, karena suara wanita ya dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ya, jadi suara wanita ini fitnah. Ya, suara wanita fitnah, apalagi membaca Al-Quran. Sehingga khawatirnya ya laki-laki yang bukan mahramnya yang mendengarkan suaranya terfitnah dengan suara wanita tersebut. Jadi dilihat kondisi dan keadaan. Ya, kalau aman dari fitnah maka tidak mengapa. Tapi kalau menimbulkan fitnah maka tidak boleh. Baik. Kemudian yang terakhir, ya bagaimana adab-adab dalam membaca Al-Quran. Ya, adab membaca Al-Quran yang paling utama, ya tadi membaca Al-Quran ya tidak hanya sekedar membaca sembarangan, tapi membaca Al-Quran sebisa mungkin ya membaca dengan semestinya, dengan tajwid, dengan tartil, membaca pelan-pelan. Ya, kita praktekkan ilmu tajwid yang kita ketahui, menghadirkan hati. Ini adab dalam membaca Al-Quran. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, singkat saja. Nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain, karena waktu juga sudah masuk waktu isya. Naktafi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.